Halo Sobat Teknik, kembali lagi dengan aku Zizi. Di sini aku bakal ngebahas tentang IoT atau Internet of Things. Adapun tujuan mempelajari IoT yang pertama, memungkinkan device dikelola dari jarak jauh melalui internet. Yang kedua, perangkat-perangkat IoT yang saling terhubung dapat membantu menciptakan otomatisasi. Dan yang ketiga, ada memungkinkan partisipasi manusia jauh lebih sedikit dan meningkatkan efisiensi di berbagai pekerjaan. Ada yang tahu nggak nih, apa sih IoT itu? Jadi IoT itu semacam pengendalian jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet, atau bahasa kerennya itu kayak nirkabel gitu, iya tanpa kabel. Contohnya misal saya ingin menghidupkan atau menyalakan lampu dengan bantuan aplikasi berbasis IoT tentunya. Salah satu aplikasinya yaitu Blink, di mana di dalam Blink terdapat banyak sekali komponen yang dapat digunakan. Contohnya seperti push button, LED, DHT11 untuk mendeteksi suhu, RTC atau real time clock, dan masih banyak lagi. Aplikasi Blink ini terintegrasi dengan menyimpan database pada Arduino ESP32 yang telah diprogram. Misal kita ingin menyalakan lampu, maka kita tinggal mengklik push button yang ada di aplikasi Blink ini. Secara otomatis, lampu akan menyala tanpa harus ke saklar ini. Dengan syarat sebelumnya sudah diprogram bahasa codingan untuk menyalakan lampu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, IoT ini dapat diaplikasikan di dalam smart home, yang dimana smart home ini dihubungkan dengan Google Assistant yang dapat mendeteksi pengenalan suara. Smart home ini contohnya seperti voice recognition yang dapat mendeteksi suara yang kita instruksikan. Contoh, kita ingin menginstruksikan menyalakan lampu atau menghidupkan lampu, kita dapat menginstruksikan dengan nyalakan lampu atau matikan lampu. Atau bisa juga ketika kita ingin membuka pintu, kita tinggal bilang buka pintu. Dengan otomatis pintu akan terbuka jika sudah dihubungkan oleh Internet of Things dan juga Google Assistant-nya. Di sini ada contoh aplikasi dari Internet of Things, di mana ada lengan robot untuk pencapit bola yang dapat memindahkan dari titik awal ke titik akhir yang sudah diinstruksikan ke dalam bahasa codingannya. Selanjutnya ada IoT Motion Control Servo, di mana menggunakan sensor gerak yang dapat mempengaruhi dari lampu LED tersebut. Di sini kita bisa menggerakkan tangan dan otomatis sensor akan mengikuti arah dari yang kita instruksikan lewat pergerakan tangan. Yang ketiga ada IoT Corridor, di mana menggunakan face recognition dengan pengenalan wajah. Jika wajah yang terdeteksi sudah didaftarkan, maka pintu akan terbuka. Namun, jika kamera tidak mendeteksi wajah yang didaftarkan, maka pintu tidak akan bisa terbuka. Gunanya untuk keamanan bagi pengguna rumah, kamera tidak dapat mengenali wajah, maka dari itu kita harus menambahkan ke dalam daftar untuk pengunjung rumah seperti keluarga ataupun teman. Maka itu kamera dapat mendeteksi dan akan membuka pintu dengan otomatis. Selain itu juga IoT berguna untuk pengotomatisasian pemberi makan ikan. Kita dapat menjadwalkan sesuai keinginan kita dan dikontrol dari HP. Kita tidak perlu takut lupa untuk memberi makan ikan. Yang biasanya kita membuka garasi secara manual, kini dengan IoT dapat dengan satu klik dan otomatis terbuka. Dan di sini adanya servo untuk mendeteksi benda. Jika benda itu menghalangi servo, otomatis pintu akan terbuka dengan sendirinya.
Making your home smart, check this simple project where you can control the status of electrical loads using a smartphone. For this, you will need to create a thing on the IoT cloud and put the devices as the variables. After setting up the device, a device ID and secret key will be generated. Create a web layout on the dashboard, follow the circuit diagram, upload the code, and you're good to go. Now you can control the electric loads easily using a smartphone. Jadi kesimpulannya adalah IoT atau Internet of Things adalah teknologi untuk mengintegrasikan benda sehari-hari dengan internet. IoT dibuat agar pekerjaan manusia lebih mudah, efektif, dan juga efisien. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!